Selamat malam sejahtera, Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Nehemia, pasalnya yang ketiga dan 4. Mari kita satu di dalam doa, kita siapkan Alkitab kita. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau sudah beserta dengan kami sepekan lamanya. Kini kami ada di akhir pekan dan kami sudah disertai dari pagi hari menikmati akhir pekan kami sampai malam ini. Sebelum kami memasuki tidur malam kami akan membaca Alkitab. Karuniakan kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, menguatkan kami sehingga tubuh kami disegarkan dan kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Kami serahkan diri kami dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus, dan doa syukur ini kami naikkan semuanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kitab Nehemia pasalnya yang ketiga. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'ah. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uriah bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Sabeel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mizpah yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di pintu rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabnea, Malkia bin Harim, dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang lain mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekab, penguasa wilayah Bet-Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhoze, penguasa wilayah Mizpah. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancingnya dan palang-palangnya. Juga diperbaiki kolam tembok penampung air saluran dekat taman raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Azuk, penguasa setengah wilayah Betsur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani
dan berdasarkan dengan dia Hasabya, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Eser bin Yesua, penguasa Misbah, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gunung senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruch bin Sabai memperbaiki bagian berikut dari sudut sampai pintu rumah masuk imam besar Eliasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Azaria bin Maaseya bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Azaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Usai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di Bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hananya bin Selemnya dan Harun anak Salaf yang keenam memperbaiki bagian berikut. Di samping mereka Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di samping Malkia, seorang tukang emas mengadakan perbaikan sampai pada rumah budak di Bait Allah dan para pedagang, di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Nehemia pasalnya yang keempat. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentang Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu.
Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, "Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju sirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang memegang tembok dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikuti aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami, setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau sudah menuntun kami dalam pembacaan Alkitab malam ini. Malam menjadi bagian bagi kami semua untuk memasuki tidur malam. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan jaga dan lindungi kami sepanjang tidur malam kami. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk kami melanjutkan aktivitas kami. Bahkan kami boleh bersama-sama jemaat-Mu beribadah, baik di gedung gereja maupun ibadah di rumah. Biarlah semuanya kami mendapat berkat dari dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera, tiap keluarga, tiap pribadi. Ya Bapa di sorga, ampunkan segala dosa kami. Kami pertaruhkan dan serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.